Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menghitung dan membuat program semester atau yang lebih dikenal dengan ProSem. ProSem adalah perangkat pengajaran yang akan menetapkan kapan suatu pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Sehingga dengan perangkat ini, guru menempatkan dengan tepat kapan suatu kegiatan pembelajaran nanti akan dilaksanakan. Yang mesti disiapkan oleh mahasiswa adalah pertama kalender biasa, yang kedua kalender pendidikan, yang ketiga perangkat penghitungan pertemuan efektif yang sudah kita hitung beberapa pekan sebelum ini. Kemudian kita butuhkan juga program tahunan yang sudah kita hitung juga pada pertemuan sebelum ini. Baik, kita mulai bagaimana cara membuat program semester. Silakan simak pembelajaran berikut. Pada pertemuan yang lalu, sudah kita pelajari penghitungan pertemuan efektif yang kita tetapkan hari Kamis. Sudah kita hitung, kita mendapatkan hasil 30 jam pelajaran atau 15 kali pertemuan. Kemudian berikutnya kita juga sudah pelajari yang 30 jam pelajaran tersebut sudah kita bagi ke dalam alokasi waktu sesuai dengan ini, sesuai dengan yang kita bagi, dan ini akan kita pedomani dalam pembuatan ProSem. Kita mulai saja. Baik, kita akan melihat format program semester. Ini adalah format program semester. Program semester judulnya tahun pelajaran 2019-2020. Ada mata pelajaran, lalu kita tetapkan mata pelajarannya. Jaringan dasar misalnya kelas 10 tadi. Kemudian satuan pendidikannya SMKN 1. Semesternya 1. Kemudian ada KD, ada nomor KD, ada materi pokok, ada alokasi waktu, ada bulan Juli hingga Desember sebagai rentang semester 1. Di bulan Juli terdapat kolom-kolom pertemuan atau pekan. Agustus juga begitu. Nah, untuk membuat kolom ini harus disesuaikan dengan penghitungan pertemuan efektif yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini untuk mempermudah kita perkecil layarnya. Jumlah pertemuan ini kita masukkan sebagai jumlah kolom di setiap bulan. Pada bulan Juli itu ada 4 pekan, maka di sini juga harus ada 4 kolom. Agustus 5, maka di ProSem juga harus 5. September 4, di ProSem juga 4. Oktober 5, maka di ProSem juga harus 5 dibuat. November 4, Desember 4. Nah, ini juga harus 4 dibuat di ProSem. Hal ini untuk menutup kemungkinan terjadi kesalahan penghitungan. Hati-hati dalam membuat kolom pekan pada ProSem. Kemudian untuk menentukan alokasi waktu dan KD, maka kita manfaatkan protah yang sudah kita buat. Kita perkecil lagi protahnya, yang kita perkecil. Nah, kita lihat di sini KD yang kita buat itu 31. Ini mudah-mudahan bisa kita copy. Oke, 31, 32, berlebih 1, nggak apa-apa, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian ditulis KD-nya pada kolom berikutnya, tapi sesuai dengan nomor urut KD yang sudah kita tulis sebelumnya. Materi pokok jangan lupa dituliskan, supaya jangan panjang. Uraian materinya nggak usah ditulis, tulis saja materi pokok. Nah,
Untuk alokasi waktu, kita rujuk lagi protah yang sudah kita buat sebelumnya. Kita rujuk ini. Jika di protah digabung seperti ini, maka kita juga harus menggabungnya. Ini. Nah, jika tidak, maka kita biarkan saja seperti ini. Kuncinya adalah seperti apa yang kita buat di protah, seperti itu pula yang kita buat di prosen. Nah, jumlahnya adalah 30 kali 45. 30 kali 45. Oke, sampai di situ. Oke, kita pedomani lagi. Prosen. Kita butuh prosen pada bulan Juli. Kita mendapatkan 2 gangguan. Gangguan pertama di minggu pertama. Nih, silakan lihat kalender pendidikannya lagi. Libur. Ini boleh diarsir, boleh pakai warna. Ini boleh diarsir, misalnya merah. Akan tetapi jika diarsir, Anda harus membuat keterangan warna di bawahnya, supaya jangan meragukan merah artinya apa. Tapi untuk lebih efektifnya, silakan buat saja di kolom ini libur. Selesai. Kemudian minggu kedua, karena 2 kali, ini MOS, masa orientasi siswa. Efektif 2, maka bulan Juli efektif 2. Kemudian bulan Agustus tidak ada gangguan. Bulan September tidak ada gangguan. Di bulan Oktober ada gangguan 1. Itu mid semester. Kita tetapkan saja di bulan minggu ketiga, karena kita belum tahu jadwalnya. UTS. Kemudian November tidak terganggu. Kemudian Desember terganggu 4. Berarti semuanya. Semuanya ini isinya adalah UAS, kemudian kelas meeting, kemudian penerimaan rapor, kemudian terakhir libur. Oke, selesai sudah untuk kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan libur. Sekarang tugas kita adalah menempatkan apa kebutuhan lain. Nah, jangan lupa, karena di balik PBM yang 15 kali pertemuan ada kita tetapkan penilaian harian sebanyak 2, pertemuan cadangan juga 2. Untuk penilaian harian nanti kita bisa manfaatkan 1 kali sebelum mid. Ini tentatif saja, 1 kali sebelum mid dan 1 kali setelah mid. PH, penilaian harian, 1 kali setelah mid. Kita tetapkan di sini PH. Oke. Kemudian ada pertemuan cadangan. Pertemuan cadangan ini tentunya adalah pertemuan insidentil yang kita tetapkan untuk bila terjadi hal-hal yang tidak diduga nanti persiapan kita. Maka untuk perencanaan letakkan saja di akhir. Oke, kita tetapkan saja di akhir, meskipun nanti akan kita gunakan kapan kita butuh. Yang jelas ada alokasi waktu yang kita tetapkan untuk membuat pertemuan cadangan. Baik, langkah selanjutnya kita tetapkan kapan kita mengajar. Untuk pertemuan pertama itu sudah bisa kita lakukan pada pertemuan ketiga bulan Juli. Bagaimana caranya? Boleh bagi yang mengarsir dengan warna, arsirlah dengan warna. Tapi bagi Anda yang akan tetap menggunakan angka-angka, silakan juga kita tetapkan di sini. Karena tadi digabung, maka juga ini juga kolom ini juga harus digabung sebagai bukti bahwa KD 31 dan KD 32 sekali pertemuan. Kita tetapkan angka 1. Kemudian pertemuan berikutnya, karena hanya 1 kali pertemuan, kita buat di sini pertemuan kedua. Berikutnya pertemuannya berikut sejajar 3, kemudian 4, tapi
sejajar dengan KD. Kemudian pertemuan berikutnya bisa kita laksanakan minggu pertama Agustus, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Kemudian sejajar pula dengan KD-nya, pertemuan kelima bisa kita laksanakan, pertemuan ke-6 karena ini PH kita lompat 1, 7 karena ini 2 kali pertemuan. Kemudian sini lagi pertemuan ke-8, 9, 10 karena agak besar kita perkecil, enggak muat. Pertemuan ke-10, oke, 10, di sini 11 karena 2 kali pertemuan, 12, kita geser sedikit, ini ada UTS, ini ada UTS, oke, berarti 13 di sini, 13, oke, kita rubah 13, lalu 14 sini, kemudian 15, oke. Nah, 15 kali pertemuan seperti yang kita tetapkan di sini, ada 15 kali pertemuan, totalnya ada 30 JPL, sudah benar juga, kolomnya tidak ada yang berlebih, oke. Nah, tidak ada yang kosong, tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurang, maka benarlah perangkat kita yang sudah kita buat ini. Nah, sudah oke program semester yang kita buat. Jangan lupa tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengeluaran, guru bidang studi, nama dan NIP-nya. Kemudian jangan lupa untuk legalisasinya, silakan menempatkan kepala sekolah, nama dan NIP-nya pada sisi sebelah kiri. Oke, demikian penjelasan kita untuk membuat program tahunan. Selesai sudah ini program tahunan kita. Baik, demikian penjelasan kita hari ini. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, silahkan diajukan ke grup perkuliahan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.